Sayap militer gerakan Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan mereka menyerang pasukan IDF yang bersembunyi di dalam sebuah rumah yang sudah dibentengi di lingkungan Sejaya, kota Gaza. Serangan ini dilancarkan menggunakan roket termobarik. Pasukan IDF ditembaki menggunakan senapan mesin. Serangan terbaru Al-Qassam ini datang setelah pasukan IDF mengklaim sudah menetralisir lingkungan Sejaya, Gaza. Pakar militer bernama Nidal Abu Zaid menilai pengerahan kekuatan besar IDF ke Sejaya demi mencapai lingkungan Tufah dengan memotong jalan Salah al-Din melalui jalan Baghdad, Gaza. Manuver pasukan IDF ini dinilai bertujuan agar mereka bebas bergerak mencapai wilayah tersebut. Laporan adanya kemajuan dalam putaran baru negosiasi pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel demi gencatan senjata membuat ketar-ketir mantan pejabat di Dinas Keamanan Umum Israel. Pejabat bernama Yossi Amrusi menyiratkan kemajuan ini berarti ada potensi Hamas meminta Abdullah Barghouti juga dibebaskan. Barghouti adalah tahanan Palestina di penjara Israel yang merupakan komandan Brigade Al-Qassam. Membebaskan Barghouti dinilai sama seperti membuat Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang menjadi buruan nomor 1 Israel, menjadi lebih banyak. Amrosi mengingatkan bahwa Barghouti adalah tahanan berbahaya yang tak boleh dibebaskan Israel. Israel menganggap Barghouti sebagai tahanan keamanan paling berbahaya. Israel menganggapnya bertanggung jawab atas pembunuhan 67 warga Israel dalam rangkaian operasi yang dilakukan sekitar tahun 2000 hingga 2003. Hukuman pendudukan terhadapnya digambarkan sebagai hukuman penjara terlama dalam sejarah. Para tentara Israel blak-blakan soal kebijakan militer mereka yang membolehkan untuk menembaki warga Palestina di Gaza sesuka hati. Bahkan ada kebijakan yang mengharuskan para tentara membakar rumah warga Palestina seusai mereka tempati. Pengakuan itu diungkap media independen Plus 972 Magazine berdasarkan wawancara dengan para tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Para tentara yang diwawancarai juga mengklaim bahwa jenazah warga sipil Palestina dibiarkan membusuk di jalan dan hanya disembunyikan oleh IDF. Seorang tentara IDF bersaksi bahwa tentara seringkali menembak tanpa pandang bulu untuk mengeluarkan kekuatan selama operasi di Gaza. Tentara lain mengatakan ada kebebasan bertindak total bagi IDF di Gaza. Sehingga saat mereka merasa bosan, tentara IDF tersebut akan menembak warga sipil. Hizbullah membalas serangan Israel di Suriah yang menewaskan mantan pengawal pribadi pemimpin Hasan Nasrallah. Hizbullah meluncurkan puluhan roket Katyusha ke pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan pada Selasa 9 Juli. Pecahan roket Hizbullah mengenai sebuah mobil di Golan di mana 2 orang yang ada di dalam mobil itu tewas. Sebelumnya, pemimpin Hizbullah bernama Yasser Nemer Kranbis dikabarkan meninggal dunia. Kranbis terlibat dalam pengiriman senjata untuk Hizbullah. Para pendukung Hizbullah berduka atas kematiannya dan menyebutnya sebagai perisai pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Pejuang Houthi mengancam akan menyerang lokasi-lokasi penting dan infrastruktur di Arab Saudi jika negara itu membantu agresi Barat di Yaman. Houthi mengancam dengan menerbitkan rekaman drone dari lokasi-lokasi sensitif di Saudi. Video tersebut menyertakan pidato latar belakang oleh pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi di mana ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendorong Saudi ke dalam langkah-langkah agresif. Houthi menegaskan bahwa Amerika Serikat mencoba menjerat Saudi. Houthi mencoba memperingatkan Saudi untuk menghentikan tindakannya jika tak ingin diserang. Ia juga mengecam Bank Sentral Yaman yang berpusat di kota pelabuhan Yaman karena memutuskan untuk memberi waktu 60 hari kepada bank-bank untuk memindahkan kantor pusat mereka menjauh dari wilayah yang dikuasai Houthi. Pemimpin pejuang memperingatkan bahwa pihaknya telah memberikan nasihat agar Saudi mundur dari langkah bodoh ini, namun mereka masih menunda-nunda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.